Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Isneni Budi Raharjo. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah atau beberapa basic structure pada software LabVIEW. Nah, yang pertama ini ada array constant, di mana ini merupakan program di mana sebuah tipe data itu dimasukkan ke dalam bentuk array. Misal di sini ada contoh ya, ada tipe data boolean dalam satu dimensi array. Ini masih indikator saja, dan ini ada dua dimensi array dalam bentuk boolean yang masih dengan bentuk indikator. Lalu cara bagaimana kita membuatnya? Pertama, kita ke blok diagram, terus klik kanan, kemudian misal kita mau nyari yang numeric constant tipe data integer. Oke, di sini kita sudah punya. Kemudian pada ini kita klik kanan lagi, lalu change to array. Nah, kita sudah punya tipe data integer yang dimasukkan ke dalam bentuk array. Misal kita bikin 4 buah kemudian kita isikan 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau teman-teman ingin membuat kolom yang baru atau dua dimensi, misal tinggal diseret ke bawah seperti tadi ya, 5, 6, 7. Oke, kita sudah punya tipe data integer dua dimensi array gitu ya, dalam bentuk array. Lalu bagaimana cara kita membuat indikatornya agar tampil di front panel LabVIEW? Kita klik kanan di sebelah sini, create indikator. Oke. Nah, kita sudah punya tampilannya di front panel. Terus kok ini tidak muncul semua ya, seperti di blok diagram. Jadi kita tinggal seret seperti ini ya, sampai muncul titik sebanyak 8 buah, lalu tarik. Oke. Yang ke bawah juga sama. Dan ini sudah sama seperti pada blok diagram di sebelah kanan. Lalu biar sama seperti ini tuh tinggal di view as icon aja. Oke, segmen selanjutnya ini ada array control dan indikator. Jadi biar teman-teman lebih mudah memakainya, kita asumsikan saja control ini sebagai kondisi write dan indikator ini sebagai kondisi read. Oke, control dan indikator. Terus kita akan membuat sebagai contoh misal push button ya, dengan kondisi boolean. Push button kita buat di sini. Jangan lupa kita ubah dulu ke array, change to array. Nah, di sini sudah punya boolean push button dengan bentuk array. Nah, seperti yang segmen pertama, kita bisa geser seperti ini barisnya sebanyak apa yang kita butuhkan. Terus bisa digeser ke bawah juga seperti ini. Nah, lalu kita akan buat indikator array boolean dari push button yang ini, karena kita kan udah buat kontrol ya. Oke, kita klik kanan boolean. Jangan lupa tipe datanya harus sama, boolean. Jadi kita misal pilih yang squarelet dan kita ubah ke change to array. Nah, ini samain aja 5 baris. Oke. Dan ke bawah 2 kolom. Nah, seperti ini. Karena kita sudah punya kontrol dan indikator, jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kontrol ini anggap saja bertindak sebagai read, sebagai write, dan indikator itu bertindak sebagai read. Coba kita periksa di blok diagram ya. Nah, ini belum terkoneksi ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dikoneksiin terlebih dahulu. Biar nggak pusing, kita namain array boolean
kontrol, yang ini array boolean indikator. Oke, coba kita eksekusi. Ini udah nyala terlebih dahulu karena tadi di sini udah kepencet ya. Coba kita pencet yang sebelah sini. Oke, sama ya, sama. Dan jika teman-teman pengen buat yang dengan tipe data lain, misal ini ada string, kemudian ada numerik. Misal kita pengen bikin numerik dengan variasi kontrolnya ini berupa vertical slide, jangan lupa diganti ke array. Nah, teman-teman butuh seberapa banyak, tinggal digeser aja sesuai segmen pertama ya barisnya. Terus jangan lupa untuk bikin variasi indikatornya. Misal numeriknya ini indikatornya tuh kita pakai apa nih? Ini aja ya, numerik indikator angka biasa gitu. Jangan lupa change to array. Nyamain aja 5. Oke, coba kita simulasikan. Dicek dulu ya teman-teman di blok diagram udah terkoneksi apa belum. Nah, yang array doang ini berarti ini kontrol, yang array 2 ini indikator. Berarti seperti ini. Oke, dan sekarang kita simulasikan. Nah, ini ada indikasinya ya di kontrol sebesar 6,53,061, dan ini benar ya di sini di tampilan indikatornya. Dan yang bagian ini coba kita ke bagian angka sebesar nilai 8 ya. Yang ini seginilah 2. Ini variasi aja ya teman-teman. Dan begitulah untuk membuat array kontrol dan indikator. Sebenarnya nggak jauh beda dengan segmen pertama. Dan jika teman-teman pengen buat tipe data lain seperti array maupun double dan lain-lain, langkah-langkahnya sama. Jadi dipilih dulu tipe datanya apa, kemudian change to array, terus nanti di bagian blok diagram kan nanti pasti ada kontrol dan indikator. Nah, jangan lupa teman-teman konekin seperti itu. Lalu segmen selanjutnya ini ada case structure basic. Jadi intinya case structure ini adalah kondisi di mana program akan mengeksekusi sesuai case yang diberikan gitu. Seperti apa ya kalau di coding itu sintaksnya sintaks if else ya, atau else if. Jadi di sini misal ada contoh case structure dengan berbagai selektor ya, dengan tipe data yang digunakan juga berbeda-beda. Jadi ini intinya kalau di blok diagram ini itu case structure-nya akan mengeksekusi sebuah waveform, bentuk waveform grafik. Dimulai dari selektor itunya itu ada tipe data berupa string, kemudian ada ring, ini numerik, kemudian ada yang bentuk boolean juga. Nah, misal kita pengen bikin case structure baru, kita klik kanan, kemudian di structure pilih yang case structure. Oke. Nah, defaultnya ini case structure-nya itu bentuk 2 kondisi ya, true atau false. Nah, kita pengen eksekusi sebuah waveform atau mensimulate sebuah sinyal, karena ini adalah output ya pada intinya. Jadi kita klik kanan, kemudian kita akan cari simulate sinyal terlebih dahulu. Jadi tinggal diseret. Misal kita pengen buat
yang sinus terlebih dahulu. Oke, frekuensinya 50 Hz, amplitudenya 5 deh. Oke. Kemudian kita masukkan ke bagian dalam dari case structure-nya tadi. Nah, terus kemudian kita pada bagian output-nya kita bikin Oke, kita ingin mengeluarkan output dari simulate sinyal ya. Kita klik kanan, kemudian create graph indicator ya. Ini kita taruh bagian luar biar nggak dieksekusi di case indicator ya. Ini biar mirip seperti ini, tinggal di view as icon aja. Oke. Nah, kemudian kita pilih pembentukan input selektornya. Teman-teman bisa klik kanan lagi, kemudian pilih yang boolean. Atau misal numerik dulu deh. Oke. Oke, kemudian kita pengen buat inputan dari selektornya seperti yang di sini nih. Nah, ini di bagian tanda tanya di sebuah program case structure-nya, kita klik kanan, kemudian create control. Nah, ini sudah ada ibaratnya selektornya, tapi tipe datanya masih boolean. Dengan kita sudah membuat tombol selektor ini, kita sudah selesai membuat program case structure-nya untuk mensimulate sinyal sinus ya. Ini baru sinus doang karena di bagian kondisi true-nya ini masih kosong. Jadi kita akan buat lagi ya. Caranya ditekan kontrol aja di bagian sini, kemudian di drag. Nah, ini kita taruh di bagian true, kondisi true-nya. Kemudian ini kita konekin ke indikator graph. Coba kita lihat di front panel. Nah, ini ya. Ups, ke bawah. Sebentar. Oke. Oh, kita lupa ngubah kondisi grafiknya ya. Misal yang di kondisi false kan tadi ini sinus, kemudian yang true-nya ini kita buat gelombang kotak dengan frekuensi dan amplitude yang sama. Oke. Kemudian kita kembali ke front panel. Oke. Sekarang kita simulasikan program. Nah, pada kondisi menyala ini ya, tadi itu true ya. True ini mensimulate gelombang square atau gelombang kotak. Jadi harusnya false itu kembali ke gelombang sinus ya. Kita buktikan. Kita di false atau di low. Nah, ini berubah ke dalam bentuk gelombang sinus. Karena tadi kita ada case structure dengan dua kondisi ya. Yang true itu gelombang kotak atau high itu gelombang kotak, dan yang false atau low ini gelombang sinus. Coba kita eksekusi lagi. Ini false ya. False itu sinus, true itu square. Oke. Seperti itu. Lalu bagaimana jika ada case structure dengan inputan selektornya itu dengan tipe data lain? Misalnya ini kan ada string, kemudian ini yang boolean juga, kemudian ada yang numerik.
Ini juga numerik ya. Sebenarnya simpel teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ganti aja nih di bagian case structure kan ada selektor label ya. Tinggal diganti tipe data yang teman-teman pengen gunain. Misalkan ini ada string, jadi klik kanan terus teman-teman pilih string konstan, jangan lupa diganti ke change to control, kemudian teman-teman konekin ke selector labelnya begitu. Nah, tapi ini nggak bisa ngebaca dua tipe data ya, jadi ini dihapus. Kalau string ini, jadi dia pilihan case structure-nya itu bentuk string, dan yang boolean itu dua kondisi saja. Jadi teman-teman juga sebenarnya bisa ngegenerate case structure-nya lebih dari dua. Iya, jadi case structure ini adalah kondisi eksekusi di mana berisi sebuah kondisi-kondisi tertentu yang sudah teman-teman tentukan. Nah, ini kan ada string selector. Jadi teman-teman ini nge-input sebuah nilai yang sudah teman-teman tentukan. Misal di sini sine, terus di enter akan menampilkan gelombang sine, misal seperti itu. Kemudian coloring ini itu dia seperti opsional milih tapi dalam bentuk string. Kan kalau string ini kita mengetik karakternya langsung gitu. Nah, kalau ini yaitu numerik seperti boolean, cuma dia kondisinya itu enggak true atau false saja, seperti itu. Baik, jadi segmen selanjutnya ini masih dari case structure, cuma lebih advance sedikit. Di sini ada dua kondisi ya, ibaratnya dua studi kasus lah. Jadi ada password, dan ini string ini maksudnya ini output dari password yang nanti kita inputkan. Di sini ada tulisannya access deny. Ini adalah kondisi di mana saat kita itu menginputkan passwordnya itu salah dari kondisi password yang itu dari kondisi password yang benar. Oke, kita coba running aja langsung. Nah, ini kan saya belum memasukkan input password sama sekali ya. Jadi tampilan dari outputnya ini adalah access deny dengan kondisi berkedip seperti itu. Lalu kondisi password yang benar itu seperti apa? Nah, ini bisa dilihat bahwasannya kondisi password yang benar itu adalah 12345. Nah, kita akan mencoba inputkan 12345 di kolom password. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita menginputkan kipas yang benar, maka output ini akan menampilkan tulisan access OK. Lalu bagaimana kita membuatnya? Kita kembali ke blok diagram, kemudian kita buat case structure kecil saja. Kemudian kita ingin membuat inputan password untuk dibandingkan ya seperti yang ini. Kita ke string, kemudian cari string konstan. Nah, ini kita ingin buat dulu password yang benar itu seperti apa, misal user 123. Oke. Kemudian string konstan ini kita create control. Ini misal input PW password gitu. Nah, terus kita akan buat comparison sebagai pembanding antara kipas yang benar dengan inputan yang lain. Kita pakai equal. Terus output dari equal ini kita masukkan ke
nih tanda tanya ini selector label ya. Oke. Nah, karena dalam case structure ini kita ingin menampilkan tampilan ini ya kayak gini, string, kita buat juga string konstan di dalam case structure-nya. Misal true ya, kan ada dua kondisi default, false dan true. Misal true ini kita buat isinya tuh password benar seperti itu. Terus kita gunakan ini sebagai indikator. Nah, tapi ditaruh luar seperti ini. Nah, misalkan kita ingin buat kondisinya false, kita seret keluar menggunakan kontrol ditahan di keyboard. Bagi pergi ke false, terus masukkan ini, terus tinggal diganti aja gitu. Jangan lupa dikoneksikan ke indikator. Oke. Nah, sebenarnya di bagian sini teman-teman sudah cukup ya. Teman-teman sudah bisa menampilkan bahwasannya teman-teman input suatu data atau nilai yang sudah teman-teman tentukan nih di sini. Jika inputnya salah, maka akan menampilkan kondisi case-nya itu. Misal di sini adalah string ya, eksekusi string konstan. Password salah, terus kalau benar tuh password benar seperti itu. Oke, kita coba ya. Nih input password user 123. Maka tampilannya adalah password benar. Jika kita kurangi saja, maka password salah. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ingin memvariasikan agar tampilan ini ya, tampilan output saat mengeksekusi dari case structure-nya ini berkedip seperti yang ini ya. Jadi caranya teman-teman klik kanan di bagian indikator ini di constant string, kemudian pilih create dan di property node itu ada blinking. Jangan lupa diganti ke right. Oke. Kita tinggal tambahkan comparison berbentuk node. Jadi kita sudah membuat variasi blinking dari indikator constant string-nya saat mengeksekusi. Jadi coba kita ke front panel, apakah sudah bisa? Ya, di sini ada input passwordnya itu baru use doang, USA. Jika kita menginput user 123, maka PW atau password benar. Dan misalnya salah, ini user aja sebagai contoh, maka tampilan outputnya akan blinking ya, seperti yang di samping kiri ini. Oke, segmen selanjutnya ini ada cluster. Cluster ini intinya menggabungkan beberapa tipe data dengan variabel-variabel atau nilai yang berbeda seperti itu. Jadi di sini ada cluster ya, berupa cluster untuk kontrol dan juga cluster untuk indikator. Misal kita pengen buat dari awal yang serupa. Di sini ada voltage dengan tipikal numerik. Jadi kita bisa bikin melalui
numeric control di sini. Ini kita namakan menjadi bahasa Indonesia saja ya, biar ada pembeda dari variabelnya. Oke, ini tegangan. Terus kita bikin di sini itu ada password dengan string berarti. String di sini berarti kata sandi ya. Oke, kemudian kita akan membuat control level dengan menggunakan numeric juga, itu dengan tipikal slider ya, vertical fill slide, atau ini yang ada pointer ya, biar sama persis dengan nama Oke, terus kita juga akan membuat kontrol dengan sistem boolean tapi dijadikan array seperti yang segmen sebelumnya. Kalau teman-teman ingat, kita ke boolean, terus kita pilih yang ini boleh deh. Lalu jangan lupa change to array. Nah, untuk bagian ini kita sesuaikan ya dimensinya, baris dan kolomnya. Misal kita buat 3 saja. Lalu ini kita namakan kontrol kendali LED aja ya. Oke, kita pindahin dulu. Kemudian kita pengen bikin control power di sini ya. Ini kayaknya 2 kondisi nih, switch. Jadi teman-teman bisa ke boolean lagi, terus pilih yang ini, toggle switch. Ini kita namakan biar nggak ada persamaan dengan nama variabelnya, kita kasih nama tombol atau tombol daya ya. Lalu ada knob untuk pressure, berarti kita bikin di numeric. Di bagian knob kita kasih nama tekanan. Oke, dengan kita sudah membuat beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda juga, kita akan menggabungkannya dengan memasukkannya ke dalam cluster. Klik kanan di front panel, kemudian pilih cluster. Oke, misal kita taruh sini dulu. Jangan lupa dibesarkan ukurannya agar semua simbol-simbol yang kita buat bisa masuk semua. Tinggal kita drag and drop ke dalam clusternya. Oke, seperti ini. Geser ke atas biar sedikit lebih rapi. Nah, dengan begini kita sudah mempunyai blok cluster ya, dengan berisikan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda. Nah, untuk cluster ini sendiri ini nanti bisa di unbundle ya, bisa dipecahkan atau diuraikan kembali dengan tipe data atau variabel yang sudah kita gunakan seperti di front panel ini. Oke, selanjutnya kita pengen bikin cluster indikatornya ya, yang berdasarkan dari cluster control yang ini. Jadi kita bikin lagi blok clusternya, lalu kita buat urutannya itu ya besarnya itu mirip-mirip lah dengan yang cluster control. Oke, di sini kita punya cluster control dengan numerik, jadi kita akan
bikin juga indikator ya dengan tipe data yang serupa. Numerik indikator, misal ini kita namakan indikator tegangan ya. Kemudian kita bikin tampilan string dengan menggunakan string indikator. Di sini kita namakan sebagai indikator kata sandi. Kemudian kita bikin yang level ya. Kita pakai yang ini aja. Dengan keterangan level indikator ya, atau indikator level. Kemudian yang boolean dengan kondisi diubah ke bentuk array, jangan lupa change to array. Ini kita samain aja ya, 3 buah. Oke, kemudian kita bikin yang tombol daya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kita harus membuat kontrolnya kan tadi kita buat dengan tipe data yang berbeda-beda. Nah, urutannya juga harus sama sesuai dengan kita yang buat dari awal dan sampai akhir gitu. Ini juga bisa diubah sesuai dengan kemauan teman-teman. Nanti tinggal di confirm di sini aja. Oke, kita buat indikator untuk tombol dayanya. Oke, roundlet ini aja ya. Indikator daya. Kemudian kita terakhir ini tekanan ya. Kita buat ini aja biar sama. Indikator tekanan. Oke, dengan ini kita sudah punya 2 klaster ya, klaster kontrol dan klaster indikator. Bisa teman-teman lihat di blok diagram juga ada. Kita ubah namanya dulu ya, biar nggak terlalu pusing lihatnya. Ini klaster kontrol 2, ini klaster indikator. Oke. Oke, selanjutnya kita pengen buat indikator juga dalam bentuk cluster, cuma ini konstan dalam bentuk tipe data konstan aja. Jadi sama, ini ada meteran ya, kita bikin di numerik meter. Tuh biar gampang kita bikin cluster dulu deh. Oke, kita resize biar bisa masuk semua. Kemudian kita bikin string juga nih di string indikator, dan bisa di drag juga ya dengan menekan kontrol. Kemudian kita bikin boolean kontrol ya. Jangan lupa di change to array karena ini bentuknya boolean dalam array ya. Kita bikin 4 juga.
Oke, ini kita ganti nama LED control. Dan kita pergi ke blok diagram. Kita sudah punya cluster 2 ya namanya ya tadi ya. Oke, kita sudah punya cluster 2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan bagian pemrograman di blok diagram. Jadi di sini sudah saya buat case structure ya, dengan kondisi yang akan saya samakan dengan yang ini. Oke, kita ke false yang terlebih dahulu. Kita di sini ada cluster control dan cluster indikator yang sudah kita bikin baru tadi. Jadi di sini kita akan konekkan ke case structure. Lalu kita pengen buat konstan untuk cluster yang baru ini ya, yang ini. Caranya itu teman-teman klik kanan di bagian yang ini nih, titik ini. Change, oh maaf, bukan di change ya, di create constant. Nah ini teman-teman masukin konstannya ke dalam case structure ya, seperti ini ya. Oke, kita sudah punya codingan seperti ini. Lalu pergi ke true. Nah, untuk yang true ini kita bikin dulu deh unbundle. Klik kanan, search unbundle. Kita drag and drop aja ke sini. Kemudian bagaimana cara memunculkan tipe data yang sudah kita buat pada cluster. Jadi cukup simple, teman-teman tinggal tarik aja ke dalam cluster unbundle ya, dengan cara seperti ini. Nah dengan begini teman-teman sudah memecah ya paketan dari clusternya menjadi tipe data masing-masing yang teman sudah buat tadi. Ada tegangan, kata sandi, kendali level, kendali LED, tombol daya, dan tekanan sesuai urutan pada cluster yang sudah teman-teman buat di front panel tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini dulu deh, ke sini ya. Untuk yang tegangan kita masukkan ke case structure, kemudian ada random number dan comparison. Oh, ada add ya di situ. Kita cari random number dulu. Kita drag and drop ke sini. Kemudian ada add. Numeric. Oke. Lalu yang dari unbundle tegangan ini kita koneksikan ke salah satu input dari add numeric ya teman-teman. Lalu kita pengen bikin yang level control ya. Kalau ini yang kendali level kita bikin ya. Kita pasangkan ke case structure, kemudian kita bikin comparison ya, greater or equal. Kita cari di sini. Kita drag and drop aja. Kemudian salah satu inputnya kita masukkan ke ini ya, dari keluaran unbundle cluster control ya. Oke. Terus salah satu input greater or equal ya kita buat dari string ya.
Oke, kemudian kita akan buat yang ini ya. Ada selektor di sini. Kita klik kanan, search selector. Oh, select, sorry. Di comparison. Dengan keluaran dari greater or equal-nya itu ke tengah-tengah di select-nya teman-teman ya. Up, sudah benar belum? Oke. Terus kita bikin string constant. Untuk kedua input yang belum kita pasang di select-nya. Oke. Setelah ini kita bikin bagian ini ya. Kata sandi dulu deh. Password. Kita pakai equal, kita klik kanan, search equal, comparison equal, kita drag and drop aja sini. Kemudian yang kata sandi kita masukkan ke salah satu input comparison equal. Maaf, salah comparison equal. Lalu untuk pembandingnya kita pakai string constant ya. Misal user 1234. Bagi teman-teman yang ingin mengubah agar tampilan stringnya ini tidak ketahuan ya atau berbintang seperti ini, teman-teman tinggal klik yang ini ya, klik kanan di user 1234 nya, terus password display. Nah, tapi kita ubah kayak gini aja ya, biar lebih mudah. Lalu kita cari n pada boolean. Oke, terus inputan salah satu n nya itu dari O power ya, tombol daya. Oke. Oke, kita sudah buat sampai sejauh ini. Kemudian yang ini sisa terakhir itu ada boolean control dan pressure. Berarti ini kendali LED ya. Kita tarik aja ke sini ya teman-teman. Terus yang kanan juga ke bawah. Jangan lupa untuk yang dari gerbang keluaran ini kita masukkan ke selektor di case structure ya. Oke. Kemudian kita ingin menampilkan konstan ini ya dari cluster indikatornya. Jadi caranya teman-teman klik kanan di sini, create constant. Oke. Kita sudah dapat konstan dari cluster indikator ya. Kemudian kita akan membuat program kembali pada bagian true di case structure.
Ini n udah equal udah. Oke. Untuk yang bagian ini kan tadi itu kendali level ya. Jadi kita namakan misalnya select-nya itu grader itu over level, kita buat bahasa Indonesia aja jadi ya kelebihan level. Untuk yang opsi equalnya kurang level ya. Oke, kurang level aja. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan opsi bundle ya, karena ini kan sudah di unbundle dari cluster. Setelah memasuki bagian program case structure, kita ingin mempaketkannya kembali. Jadi kita klik kanan, kemudian search, cari bundle. Kita drag and drop aja ke sini. Tapi ini kita program nanti aja untuk bundle ya. Oke, selanjutnya kita akan ngeprogram bagian yang ini ya. Ini tuh apa tadi? Oh, tekanan. Oke, yang tekanan. Karena bentukannya ini mirip dengan yang level, kita akan pakai codingannya ya, programnya dengan yang level. Jadi kita copy paste aja. Oke. Ini misalkan numeriknya 6 deh. Ini juga 6 sebagai contoh saja. Oke. Karena ini adalah pressure, tadi tekanan, ini kita ubah levelnya menjadi tekanan, keterangan tekanan ya. Nah, dengan ini kita akan ngeprogram bagian bundle-nya. Sorry. Oke, kemudian kita ingin menambahkan ya variabel untuk di bundling lagi. Ini ada titik biru kecil, terus teman-teman drag ke bawah ya, tarik ke bawah. Kita samain aja, ada 4 seperti yang di contoh ini. Kemudian ini di bagian boolean control ya. Kalau saya nama ini kendali LED tadi. Ini teman-teman tarik aja. Terus masukkan ke situ ya. Untuk satu lagi ini masuk dari comparison yang select. Oke, kita sudah punya blok diagram bundle yang sudah diinputkan dari program case structure ya.
kemudian kita konekkan ke cluster 2 ya. Kalau di front panel tuh yang ini ya teman-teman, saya ingatkan lagi. Kita balik ke blok diagram, kemudian pada output clusternya kita konekkan ke cluster 2. Oke, tadi ada kesalahan ya teman-teman. Jadi urutan bundlingnya ini teman-teman harus perhatiin lagi ya di front panel ini. Jadi teman-teman nggak boleh ketukar ya urutan dari cluster, agar nanti teman-teman mau nge-unpackage maupun nge-package ke bundle atau unbundle pun bisa dikonekin gitu. Baik, jadi ini adalah program cluster ya, kontrol dan indikator yang sudah saya buat programnya di LabVIEW. Jadi cluster atau cluster ini memungkinkan kita untuk menggabungkan beberapa tipe data, baik itu kontrol maupun indikator dalam suatu cluster tertentu gitu, dipaketin lah istilahnya. Nah, ini adalah interface-nya di front panel. Di sini saya melakukan beberapa uji coba fungsinya terhadap kontrolnya, dan juga indikatornya juga berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Jadi dari sini bisa terlihat bahwasannya program yang saya buat ini berhasil seperti itu. Oke, segmen selanjutnya ini ada flat sequence ya. Flat sequence ini adalah kondisi di mana program itu dieksekusi atau dijalankan secara berurutan ya, tetapi dimulai dari bagian sebelah kiri sini. Jadi kayak kaset tip ya, film, dari kiri menuju ke kanan. Oke, sekarang kita akan buat flat sequence seperti yang ini. Jadi kita klik kanan, kemudian ke structure, kita cari flat sequence. Oke, di sini kita sudah punya satu flat sequence. Kemudian kita ingin bikin di dalam program ini ada while loop ya. Di bagian dalam flat sequence kita klik kanan, kemudian di structure kita pilih while loop. Oke, terus kita ingin bikin program persis seperti yang ada pada contoh. Kita pakai comparison. Ini greater or equal kan ya? Oke, ini not. Di comparison kita pakai greater or equal. Terus kita kasih numeric constant di sini di salah satu input comparison greater or equal ya. Kemudian pada bagian while loop kita konekkan ke salah satu input dari comparison juga. Oke, terus kita bikin not. Oke, terus kita ingin bikin lampu juga ya sebagai indikator. Kita sama aja round LED. Di sini kita udah punya LED ya. Kita masukkan ke flat sequence kita. Kita konekkan dengan output dari gerbang LED ya. Kemudian ini ada stop dari while loop, kita koneksikan di antara output comparison grader dan input dari not. Oke, seperti ini. Ini kita sudah membuat program flat sequence dengan ada while loop di dalamnya, dan kita akan menduplikat untuk dua LED lagi ya. Tapi sebelum itu kita akan menambah
lembaran dari flat sequence-nya dengan mengklik kanan pada border flat sequence-nya. Lalu klik add frame after. Lakukan hal yang sama agar bisa dapat dua frame flat sequence. Oke, ini kita duplikat aja dengan menekan tombol Ctrl lalu drag. Ada yang kelupaan ya, kita belum bikin durasi ininya ya, waktunya timing. Oke, sudah seperti ini. Ini kita copas juga. Untuk inputannya kita buat sama aja ya teman-teman. Oke, kita udah punya program flat sequence berurutan dari kiri ke kanan dengan 3 LED. Lalu kita ingin buat program terakhirnya ya. Ini untuk kondisi stopnya. Seperti biasa, kita klik kanan pada border flat sequence-nya, klik kanan, kemudian add frame after. Kita lebarkan sedikit. Kemudian kita pilih while loop. Ini kita copas aja ya teman-teman. Lalu untuk bagian stop while loop yang ini, yang flat sequence terakhir, kita create control ya teman-teman. Coba kita buka front panel, apakah serupa? Oh loh. Oke, kita ke front panel. Dengan durasi masing-masing iterasinya itu 5 detik. Ya, sejauh ini aman sih. Jadi intinya flat sequence ini mengeksekusi program dari kiri ke kanan, dan teman-teman bisa melakukan perulangannya lagi sebenarnya dengan melakukan while loop terhadap si flat sequence-nya ini. Baik, segmen selanjutnya ini ada function array dan matrix ya. Jadi secara garis besar pada program ini nanti kita akan membuat suatu program di mana programnya ini akan mengenerate suatu array dan juga ada waveform ya di sini dari inputannya itu random number. Nah, untuk baris dan kolomnya sendiri nanti ini kita menggunakan for loop, di mana untuk baris dan kolomnya ini masing-masing di generate 5 ya, konstan 5, berarti for loopnya ini mengulang sebanyak 5 kali gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan bikin programnya yang persis seperti ini. Pertama kita pengen bikin
untuk mengenerate kolom dan barisnya ya. Jadi kita bikin di sini for loop ya, ada di structure. Kita bikin for loop, lalu kita buat iterasinya sebanyak 10 milisekund, ada di timing. Kita samakan aja ya seperti di atas. Lalu untuk indikator array-nya dan waveform chart, kita pergi ke front panel. Kita klik kanan di front panel. Di sini kita punya numeric indikator, sama kita juga pengen bikin waveform chart-nya ya. Kita taruh sini aja. Misal kita namakan di sini biar nggak ada kategori dengan penamaan yang sama. 1D numeric array. Karena ini bentuknya masih konstan ya teman-teman, belum dibentuk ke array, kita klik kanan kemudian change to array. Untuk yang satu dimensi ini kita buat sama aja, ada 5 baris. Oke. Lalu balik ke front panel, maaf ke block diagram. Lalu kita buat waveform chart dan numeric array ini agar lebih compact. Teman-teman klik kanan, terus view as iconnya, centangnya bisa teman-teman hilangkan biar lebih buat di program itu lebih banyak gitu. Oke, kemudian kita akan generate random number ya, dari 0 sampai 1. Karena kita juga pengen ngegenerate satu dimensi array-nya ini, maka kita paralel dia ya dengan keluaran random number ya ke waveform chart. Lalu kita buat untuk luarannya ya. Untuk barisnya kita bikin lagi for loop dengan iterasi yang sama. Jadi ditaruh luar kayak gini. Jangan lupa bikin perulangannya sebanyak 5, kita samain aja. Oke, setelah seperti ini kita pengen nge-replace generate array ini yang dari random number nih. Menggunakan replace array subset ya. Jadi nanti keluaran dari random number kan masuk ke bentuk indikator numeric array. Nah, nanti dari ini kita nggak perlu ngambil dari sini ya teman-teman, kita ngambil langsung aja direct ke random number ya. Kemudian masuk ke bagian array ini, array, terus nah untuk ini tuh indeks barisnya ya, dan ini indeks untuk kolom gitu. Jadi pada indeks berapa baris dan kolomnya itu pengen diubah, karena indeksnya kan mulai dari 0 ya. Berarti ini indeks 2,2 gitu lah, baris dan kolom kedua gitu. Oke, kita cari dulu replace array subsetnya. Langsung aja kita di search palette ya, replace array subset which oke, ada ini. Ingat ini butuh berapa part? Pertama masukkannya ke array, berarti 1, 2, 3, 4. Oke.
sebelum ke sini kita pengen bikin ini dulu ya, indikator numeric array yang 2 dimensi. Kita bikin dulu deh di numeric indikator, lalu ini ubah ke array. Samakan aja dengan yang contoh ya, 5 baris 5 kolom untuk 2 dimensinya. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini kita udah punya 2 dimensi array ya, dengan 5 baris dan 5 kolom, sama seperti contoh. Kita kembali ke blok diagram. Jangan lupa view as icon-nya kita hapus centangnya biar lebih compact. Nah, untuk masukkan array di replace array subsetnya ini, kita langsung direct dari ini ya teman-teman. Jadi ini untuk arraynya, wish. Oke, kita udah connectin untuk masukkan array replace array subsetnya dari random number ya. Kemudian kita pengen mengubah index row dan kolomnya. Ini kita create constant ya. Misal kita ubah di 3 deh. Oke, boleh 3. Karena kolomnya pengen kita samain urutannya, maksudnya posisi indeks keberapanya, kita sambungkan saja ke indeks yang row. Nah, ini adalah new element yang pengen kita gantikan di keberapa indeks yang sudah kita masukkan tadi ya. Ada di sini new elementnya, kita create constant juga. Misal kita ganti dengan nilai 8. Oke, ini sudah cukup. Oke, sejauh ini kita udah bikin program untuk mengenerate array 1 dimensi dengan for loop ya. Terus oke, kita ubah nama dulu biar nggak ini. Ini 2D. Numeric array. Nah, kita sudah punya array 1 dimensi dan 2 dimensi. Kita balik ke blok diagram ya. Kita pengen mengubah array tadi nih, array yang sudah generate dengan random number dengan replace array subset. Dengan menggunakan ini kan kita bisa mengubah sub array-nya ya dengan indeks yang lebih spesifik. Contoh di sini kita ngubah indeks kolom dan barisnya ini 3 dan 3 gitu.
3,3 dengan nilainya itu 8 nanti. Sekarang kita buat indikatornya ya. Di outputnya kita buat konstan, create indikator maksud saya. Jangan lupa ubah centang view as icon ya. Sebagai contoh, Oke, lalu kita pengen mengubah array ini ke dalam bentuk matriks seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya kita pakai ini ya, array to matrix. Mengonversi dua dimensi array ke dalam bentuk matrix dengan tipe data atau nilai yang sama dari array yang sudah kita punya. Oke, kita cari dulu array to matrix. Oh maaf, klik kanan dulu ya di sini. Array to matrix. Kita sudah punya pengkonversi array ke matrix. Untuk inputannya kita langsung direct dari sini ya teman-teman. Berarti begini aja. Oke. Lalu kita setelah mendapatkan perubahan dari relay ke matrix dalam bentuk matrix, kita pengen mengubahnya ke bentuk transpose gitu. Jadi transpose dalam bentuk matrix ke dalam bentuk transpose menggunakan transpose matrix. Kita bisa klik kanan lagi, kemudian cari transpose matrix. Kita drag and drop ke blok diagram. Oke. Untuk yang program transpose matrix kita buat juga indikatornya ya. Oke, dengan begini kita sudah punya program di mana kita akan mengenerate suatu array satu dimensi dan dua dimensi dengan perulangan yang menggunakan for loop. Lalu setelah ada keluaran dari array yang dari input random number ini, kita akan memasukkannya ke replace array subset ya. Jadi replace array subset ini spesifik untuk mengubah indeks dari dalam arraynya ya, mengganti indeks dalam arraynya agar bisa diganti dengan nilai tertentu yang kita inginkan gitu. Nah, setelah keluaran dari replace array subsetnya ini,
Ini kita kasih indikator biar benar atau enggak nih kita udah ngubah indeks dalam array-nya itu sesuai apa tidak. Lalu kita ini ada array to matrix ya, mengonversi 2 dimensi array ke dalam bentuk matrix. Nah, keluarannya ini kita tampilkan juga karena ini sudah dalam bentuk matrix yang baru ya dari konversi array-nya. Lalu kita masukkan ke transpose matrix. Ini mengubah bentuk matrix ke dalam bentuk transpose matrixnya gitu. Nah, ini juga akan kita tampilkan ya menggunakan indikator di front panel nanti. Kita lihat apakah sudah transpose atau belum. Oke, kita pergi ke front panel. Oke, kita coba running. Di sini teman-teman bisa lihat kita sudah mengenerate 1 dimensi array ya. Lalu ini ada 2 dimensi array-nya. Tadi kita sudah buat juga menggunakan input dari random number di sini ya, langsung direct sini. Lalu ini adalah bentuk transpose matrix yang kita jadikan matrix terlebih dahulu sebelum ke transpose matrixnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya kita sudah mengubah ya indeks dalam suatu array 2 dimensi ke dalam data tertentu yang sudah buat. Kita ubah di indeks 3 di baris 3 dan kolom ketiga karena indeksnya dihitung dari 0, maka 0 1 2 3 0 1 2 3. Lalu kita ubahnya menjadi angka 8 dengan nilai 8. Seperti ini untuk function array dan matrix. Baik, segmen selanjutnya ini ada stack sequence. Jadi sebenarnya stack sequence ini merupakan flat sequence yang diubah menjadi stack. Ibaratnya ini flat sequence tapi diubah ke dalam bentuk seperti ya structure gitu ya. Jadi dia ada selektornya di sini. Nah, ini kan sama kayak flat sequence ya teman-teman. Jadi dia ngelooping secara berurutan, secara sekuensial dari ke 1, ke 2 dan ketiga. Tetapi dalam blok diagramnya itu dibuat seperti ada page-nya gitu, ada seperti halamannya. Nah, ini dari LED ke-1, ke-2, lalu ketiga dengan iterasi atau durasinya itu sekitar 500 milisekon ya, 5 detik. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa mengubah flat sequence ke stack sequence seperti ini. Jadi ini sudah dalam bentuk stack sequence. Jadi teman-teman cara mengubahnya ini gampang sekali. Pada border stack sequence ini kita klik kanan lalu pilih replace with flat sequence. Nah, dengan barusan teman-teman sudah bisa mengubah dari stack sequence ya menjadi flat sequence. Lalu bagaimana caranya dari flat sequence seperti ini teman-teman ubah menjadi stack sequence ya. Jadi klik kanan lagi terus replace with stack sequence. Jadi seperti itu untuk stack sequence ya.
Baik, di segmen selanjutnya ini ada string function. Jadi pada blok diagram kita ada sebuah program string function ya. Jadi misal di sini ada concatenate string. Concatenate string sendiri ini adalah sebuah function di mana ada beberapa port inputan yang berisikan tipe data string atau bahkan satu dimensi array dari tipe data string yang keluarannya nanti outputnya itu menjadi single output string. Misal kita akan buat program yang serupa. Kemudian kita pergi ke front panel untuk membuat string control inputnya ya. Misal oke, di sini kita udah punya dua input control string. Kita ubah dulu menjadi bentuk yang lebih compact. Nah, kemudian ini ada string length. String length sendiri ini merupakan function string di mana mengubah inputan tipe data string menjadi bentuk tipe data length gitu, menjadi bentuk integer. Kita cari di string, ini ada di string length. Kemudian kita bikin indikatornya ya, biar ada output di front panel. Create indikator. Oke, sekarang kita pengen ngebuat beberapa inputan di concatenate string yang pertama ya. Jadi langsung kita ambil dari string kendali string satu ini. Lalu yang port kedua kita masukkan dari kendali string 2. Lalu kita ingin membuat pada port input string concatenate ini berupa end of line constant ya. Ada di string end of line. Yes. Lalu karena kita ingin menampilkan sebuah indikator di front panel, maka kita klik kanan di concatenate stringnya, lalu create indikator, lalu kita ubah view as iconnya, dan kita akan buat concatenate string yang kedua dengan menekan Ctrl pada keyboard dan di drag aja. Kemudian pada concatenate string yang kedua ini, kita inputan pertama string ini kita ambil dari
output keluaran concatenate string yang pertama aja. Lalu input string keduanya kita bikin type constant. Lalu inputan yang keempat ini masuk ke in offline-nya ya. Nah, kemudian ini ada format into string ya. Format into string ini mengandung beberapa banyak inputan ya. Ada format string inisialnya, kemudian ada inputan data double ya, data numerik. Jadi intinya ini mengubah beberapa inputan menjadi resulting string gitu. Kita cari di string, format into string. Lalu pada format into stringnya kita pengen buat create constant ya. Dan misal formatnya ini berupa format angka gitu, misal 5 angka di belakang koma, dan tipe datanya ini kita buat float. Lalu ini initial stringnya ini misal kita pengen ngebuat keterangan daya misal. Nah, nanti ini akan digabungkan dengan inputan numeriknya ya, yang berupa tipe data double nih, warna orange, warna jingga. Kita kasih random number aja. Nah, lalu keluaran dari resulting stringnya ini kita masukkan ke format string yang indeks ke 5 ya teman-teman, karena kita pengen mengubah keluaran dari string ini ke dalam bentuk output single string pada concatenate stringnya. Terus ini kan tadi string n min 1, berarti ini ada keterangan pada akhir gitu. Kita buat aja konstan juga dengan keterangan watt deh, watt. Nah, dengan begini kita sudah mempunyai program yang serupa dengan yang seperti di contoh samping. Jangan lupa yang concatenate string kedua ini kita buat indikator juga biar kita bisa memeriksa di front panel. Oke, sekarang kita coba jalankan di front panel. Ini ada inputan control stringnya ya, dan ini ada concatenate string output yang pertama, ini yang kedua misal, dan ini ada format mengubah string ke bentuk length. Oke, jadi ini sudah saya inputkan kendali stringnya ya, string controlnya. Kita ubah sedikit di bagian port inisialisasinya.
Jadi nanti kita inputkan string pertama misalnya hujan, terus input string kedua ini deras. Nanti outputnya akan seperti ini, seperti bentukan array, karena ini gabungan dari kedua string ini ya, control string 1 dan control string 2. Nah, ini adalah bentuk length-nya berupa tipe data integer. Nah, ini untuk output concatenate string yang kedua. Jadi gabungan ini dan ini menjadi seperti ini ya, masih mirip. Lalu untuk ini udah saya ubah barusan. Ini inisialisasi string pada format into stringnya saya memberikan keterangan daya sama dengan nanti format stringnya ini berupa 5 angka di belakang koma dengan tipe data float ya. Dan inisialisasi string ini dibarengi dengan input number dari input 1 berupa tipe data double. Itu untuk string function. Oke, selanjutnya itu ada segmen sub VI ya. Jadi sub VI ini adalah kondisi di mana kita mengubah inputan number ya, yang sifatnya number numerik ke dalam bentuk format string. Jadi sebagai contoh, misal kita ingin buat program yang serupa, klik kanan, kemudian kita cari number to fractional. Nah, pada number to fractional string ini ada berapa port input yang akan kita pakai. Misal kita pengen mengasih inputnya ini random number. Random number, kemudian akan kita multiply atau tambah aja ya. Multiply aja deh. Masukkan ke salah satu input dari multiply-nya, lalu di sini kita sudah punya numeric control ya, kita ubah view as icon ya. Nah, lalu port yang kita pakai ini selanjutnya ini ada precision. Precision sendiri ini berfungsi sebagai presisi dari belakang koma ya. Jadi berapa koma belakang koma yang diambil itu berapa banyak gitu. Misal kita isikan ini precisionnya ini 2 gitu, create constant, atau 5 deh, 5. Kemudian output format stringnya kita buat indikator agar kita bisa lihat di front panel nanti. Oke, jadi kita udah punya coding yang program yang serupa dengan yang ini. Jadi intinya kita akan mengenerate atau memberikan input random number dari sini ya, 0 sampai 1. Kemudian akan kita kalikan dengan numeric control nanti yang sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu nanti dikalikan, lalu masuk ke input number di number to fractional string ya. Nah, 5 precision ini, pada port precision ini sebagai untuk kepresisian di belakang koma gitu. Misal 5 ini berarti presisinya ada 5 angka di belakang koma. Oke, kita ke front panel. Misal kita inputkan 1 gitu untuk angka konstan ya. Kemudian nanti kan di blok diagram ini random number ya, 0 sampai 1. Berarti
0 sampai 1 ditambah 1 nanti hasilnya sekian gitu. Nah, karena random numbernya ini 0 sampai 1 gitu, berarti sekian koma. Ini misal 0,53972, berarti ini random numbernya segini, dia inputkannya. Lalu kita dikalikan dengan 1, jadi hasilnya tetap segini ya. Nah, untuk precision tadi kan 5 angka di belakang koma. Jadi yang diambil ini sebesar 5 angka di belakang koma untuk presisinya. Misalkan kita kali 2, ya seperti ini ya teman-teman. Itu untuk sub VI, atau kita ini menggunakan number to fractional string. Baik, lalu segmen selanjutnya ini ada tab control. Jadi tab control ini fungsinya sebagai meminimalisir ya penggunaan front panel yang terlalu banyak gitu. Misal teman-teman punya tampilan di front panel tuh ada indikator seperti ini yang cluster tadi ya. Ini ada proses 1, proses 2. Nah, ini untuk memberikan keefisiensi front panel teman-teman nanti, biar nggak terlalu numpuk atau terlalu banyak di front panel. Misal kita ke blok diagram, kita buat program yang serupa. Kita blok aja program yang ini, lalu kita tekan Ctrl. Oke, kita di sini udah punya program yang serupa dengan yang dicontoh. Kita balik ke front panel. Nah, di sini kita akan buat tab control ya teman-teman. Seperti yang dicontoh dengan cara klik kanan di containers, tab control. Lalu buat ukuran yang sekiranya bisa muat untuk interface yang sudah teman-teman buat. Misal di sini kita masukkan dulu ya di page satunya ini cluster indikator 2 yang ini, lalu page yang keduanya kita masukkan interface yang cluster 2 ini di page 2. Nah, dengan begini teman-teman sudah membuat tab control ya untuk melakukan efisiensi pada front panel ya, agar tidak terlalu menumpuk gitu di front panel ya, biar sedikit lebih rapi. Itu untuk tab control.vi.